apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan dimanapun berada? Hari ini kita selaku relawan KIP Kuliah Merdeka dari Kemendikbud tahun 2023 ingin menginformasikan yaitu program KIP Kuliah. Program KIP Kuliah nanti ini bisa memberikan beasiswa full seperti kuliah gratis plus uang saku. Nah, jadwal yang SNPMB ini jenis kegiatannya itu pendaftaran sudah lewat, tetapi untuk tata cara daripada pendaftaran kuliah itu masih panjang, hanya karena pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan biaya yaitu biaya UTBK tahun 2002. Yang pertama rincian biaya UTBK SNMPT tahun 2023. Yang pertama adalah peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SNMPT sebesar 200.000. Tetapi jika mendaftar melalui beasiswa KIP Kuliah itu free. Nah, di sini kita akan kemukakan bahwasanya beasiswa KIP Kuliah ini siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi mengajukan bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau sering disingkat dengan KIP Kuliah. Persyaratan dari penerima KIP Kuliah itu sendiri memiliki 4. Yang pertama adalah kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar KIP. KIP itu diperoleh saat mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA. Dan yang kedua berasal dari keluarga anak didik peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Dan yang ketiga adalah pemegang kartu keluarga sejahtera. Artinya pemegang kartu keluarga sejahtera itu baik dari peserta BPNT, peserta PKH, kemudian peserta sembako yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dan yang keempat adalah mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan. Dan selanjutnya yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di dalam data Kementerian Sosial. Namun jika calon penerima tidak memenuhi syarat salah satu 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua wali paling banyak 4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000 rupiah. Itu salah satu syarat daripada penerima KIP Kuliah. Nah, pembuatan akun KIP Kuliah sendiri tahun 2023 itu melalui jalur KIP Kuliah SNBP itu 14 Februari sampai 31 Oktober tahun 2023. Tetapi untuk pendaftaran SNBP itu 16 Februari sampai 27 Februari tahun 2023.
tetapi jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Cara mengeceknya, jadwal klik menuju seleksi pada akun KIP kuliah. Yang selanjutnya adalah ketentuan KIP kuliah. Pertama ada ketentuannya, yaitu siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Yang kedua adalah lulusan tahun 2023, tahun 2022, dan 2021 bisa mendaftar KIP kuliah tahun 2023. Yang paling menonjol adalah memiliki potensi akademik baik. Dan yang keempat adalah lulusan seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada prodi dengan akreditasi A atau B, dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Dan yang kelima adalah belum pernah menerima KIP kuliah di tahun sebelumnya. Yang keenam, mendaftarkan diri secara pribadi atau membuat akun di website kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Yang ketujuh adalah saat kuliah harus mendapatkan IPK 3,00 bagi jurusan umum, sedangkan jurusan kesehatan IPK minimal 3,2. Selanjutnya, KIP kuliah merdeka. Mulai angkatan mahasiswa baru tahun 2021, skema KIP kuliah diubah untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Tetapi karena anggaran daripada biaya kuliah saat sekarang ini semakin naik, maka hadirnya KIP kuliah bagi masyarakat atau ekonomi masyarakat yang di bawah standar atau rata-rata bisa mendaftarkan anak didik mereka pada program KIP kuliah. Karena kenapa? Biaya pendidikan disesuaikan dengan prodi. Rata-rata besaran uang kuliah 2,4 juta per semester. Itu skema KIP kuliah tahun 2020 dengan anggaran 1,3 triliun. Kemudian skema KIP kuliah baru tahun 2021 itu sudah dinaikkan anggaran menjadi 2,5 triliun. Akan tetapi prodi berakreditasi A maksimal 12 juta. Kemudian prodi berakreditasi B maksimal 4 juta dan prodi berakreditasi C maksimal 2,4 juta. Sedangkan biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga dari daerah masing-masing, kabupaten kota yang ada di provinsi maupun kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Biaya hidup ini dibagi 5 klaster daerah. Yang pertama adalah kerak klaster 1 yaitu 800.000, kemudian daerah klaster 2 950.000, daerah klaster 3 1.100.000, daerah klaster 4 1.250.000, dan daerah klaster 5 yaitu 1.400.000. Pembagian klaster dapat dilihat di website www.kelas.akuntansi MyID. Adapun jangka waktu pemberian KIP kuliah, yang pertama adalah program reguler yaitu sarjana maksimal 8 semester. Kemudian diploma 4 maksimal 8 semester. Kemudian diploma 3 maksimal 6 semester dan diploma 2 maksimal 4 semester. Adapun program profesi yaitu dokter maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester juga, dan dokter hewan maksimal 4 semester.
kemudian program nurse bagi tenaga kesehatan dengan apoteker itu maksimal 2 semester. Kemudian program profesi guru juga maksimal 2 semester, tergantung dari peminat daripada pendaftar KIP kuliah apakah memilih program reguler atau program profesi. Adapun alur pembuatan akun KIP kuliah pertama adalah membuka website http KIP kuliah Kemendikbud. Nah, ini membuka website KIP kuliah Kemendikbud. Nah, setelah itu masuk ke daftar akun karena belum memiliki akun. Nah, inilah pembuatan akun. Yang pertama adalah memasukkan nomor NIK. Kemudian memasukkan NISN yang ada di sekolah, kemudian nomor pokok sekolah nasional, kemudian klik kemudian proses selanjutnya. Ini akan diklik proses selanjutnya, maka setelah itu akan muncul verifikasi dan dari email. Kemudian silakan cek emailnya. Setelah mengecek emailnya, sudah ada informasi akun KIP kuliah seperti informasi nama siswa, nomor INISN, asal sekolah, tahun, nomor pendaftaran, dan ini yang paling pokok adalah kode akses. Gunakan nomor pendaftaran kode akses untuk proses login ke halaman siswa KIP kuliah. Kemudian alur pembuatan akun KIP kuliah selanjutnya adalah kita masukkan nomor pendaftaran yang ada di email. Yang ada di dalam email ini dimasukkan ke akun, kemudian kode aksesnya, kemudian klik masuk. Selanjutnya perbedaan menu KIP kuliah di sini yang pertama adalah status kelengkapan berkas. Intinya adalah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu yang pertama, data terpadu kesejahteraan sosial, sering disingkat DTKS. Anda ini jika ditemukan di pangkalan data Kemensos, apabila sudah mengajukan DTKS, Anda dapat cek secara berkala. Nah, di menu KIP kuliah ada pengisian pertama adalah biodata, kemudian keluarga, prestasi, kemudian rencana yang ingin didaftarkan, dan rencana tempat tinggal bagi siswi yang ada di KIP kuliah. Ini diisi, kemudian memasukkan pas foto terbaru berseragam latar belakang bebas, disamakan di akun SNPMB. Nah, inilah menu biodata, isi lengkap sesuai jenis kelamin, agama, alamat, kabupaten, kota, kode pos, email, nomor telepon dengan nomor handphone. Cara pengisian akun KIP kuliah selanjutnya adalah foto keluarga. Ini sangat penting juga, mencakup semua anggota keluarga yang ada dalam kartu keluarga. Foto di depan rumah atau di dalam rumah. Jadi ada dua, bisa foto di luar rumah, foto di dalam rumah seperti contoh ini. Nah, adapun menu keluarga ini diisi dengan nama ayah, kemudian pekerjaan ayah, detail ayah. Detailnya itu ayah saya, contoh ayah saya ini berusia 40 tahun dan saat ini dalam kondisi sehat. Ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan sejak 17 tahun yang lalu, setiap harinya bekerja dan seterusnya. Artinya detail ayah dan detail ibu hampir sama, tergantung dari kondisi apakah ayah masih hidup atau sudah tidak ada atau meninggal. Nah, yang selanjutnya adalah wajib di scan bukan di foto ya, surat terdata DTKS Dinsos. Jadi untuk mendapatkan surat
apakah terdata dalam data DTKS, bisa ke dinas sosial masing-masing kabupaten kota untuk mengecek dan memberikan surat keterangan apa terdaftar di dalam data DTKS atau tidak. Nah, kemudian ini utang piutang, cicilan piutang. Nah, ini semua, dan jika ada penghasilan, artinya dari segi kategori ekonomi. Ini surat, contoh inilah surat dari DTKS. Nah, ini surat dari DTKS, surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial yang diambil dari dinas sosial kabupaten kota masing-masing kabupaten kota. Kemudian ini juga surat keterangan tidak mampu ketika tidak memiliki tidak terdaftar dalam data DTKS. Yang penting juga adalah foto rumah tampak depan. Jadi harus foto rumah tampak depan, tahun perolehan, apakah itu rumah atau tanah, itu disewa atau tanah sendiri atau menumpang. Nah, itu tergantung dari kondisi daripada keluarga masing-masing siswa. Kemudian ada juga foto ruang keluarga, luas bangunannya, bahan atap seperti apa, apakah seng, kemudian bahan lantai, apakah tembok, cor atau ubin atau kayu. Kemudian semua sumber air, jarak dari pusat kota, jumlah orang tinggal di rumah itu juga diisi. Luas tanah untuk mengisi luas bangunan dengan tanah harus ada PBB. Ini bisa dilihat di menu rumah di PBB masing-masing jika memiliki PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, pengisian akun KIP kuliah ini selanjutnya yaitu nama barang aset seperti barang elektronik, apakah memiliki TV, mesin cuci, kulkas, laptop, dan alat komunikasi, alat rumah tangga, kompor, dan motor atau mobil beserta kendaraan lainnya. Itu di dalam pengisian menu aset. Di menu prestasi, jika memiliki boleh diisi, jika tidak memiliki silakan langkai jika tidak memiliki prestasi. Nah, sertifikat yang bisa diupload yang pertama adalah yang memiliki sertifikat seperti sertifikat Olimpiade Sains Nasional, sertifikat O2SN Olimpiade Olahraga Siswa, sertifikat lomba karya tulis ilmiah. Sertifikat yang tidak bisa diupload yaitu sertifikat TOEIC juara kelas, sertifikat peserta lomba biasa, sertifikat seminar, webinar, dan sertifikat yang didapat saat SMP itu tidak boleh diupload karena bukan sertifikat yang ada dalam kategori prestasi. Nah, ini menu rencana. Yang pertama itu adalah bagaimana transportasi asal, artinya dari rumah ke universitas tujuan menggunakannya apa. Jika misal di daerah Jawa maka dirilis jalur darat, jika di luar pulau menggunakan kapal laut atau pesawat. Kemudian transport harian, ada transport harian dari tempat tinggal menuju kampus. Yang pertama rencana transport saat sudah diterima menjadi mahasiswa. Jika menggunakan angkutan umum maka diisi jalur darat. Nah, biaya transportnya sekali dari tempat tinggal asal perguruan tinggi pilihan pertama, contoh tempat tinggal di Temanggung dan berkuliah di Unis Semarang. Dengan rencana pemberangkatan menggunakan bis maka masukkan biaya Temanggung Semarang contoh 50.000, itu perbarui rencana. Setelah itu kita lanjut ke menu seleksi. Akan muncul jika semua berkas di akun KIP kuliah sudah terisi kecuali prestasi. Nah, alur sinkron KIP kuliah ke LTMPT ini jika ada keterangan sudah sinkron maka ini sudah muncul keterangan seperti di detailnya. Ini pilih perguruan tinggi mendaftar LTMPT atau SNPTN. Ini sudah muncul detailnya. Atau ada sinkronisasi. Ini sinkronisasi di akun KIP kuliah dengan pendaftar di akun LTMPTN. Nah, ini sudah ada semua detail seleksinya. Kemudian setelah itu mencetak kartu peserta KIP kuliah tahun 2023 seperti ini. Ada dua. Pertama kartu peserta dan formulir pendaftaran
sudah sah sebagai calon penerima KIP kuliah. Kemudian yang terpenting adalah kapan pengumuman penerimaan KIP kuliah. KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga pengumumannya adalah selepas Anda mendaftar ulang sebagai mahasiswa perguruan tinggi terkait. Setelah mendaftar ulang, Anda akan diverifikasi kelayakan sebagai apakah lolos sebagai penerima KIP kuliah atau tidak. Di dalam proses daftar ulang, semua pendaftar KIP kuliah yang sudah mendaftar sesuai prosedur dibebaskan dari biaya daftar ulang dan biaya pendidikan lainnya. Nah, proses pencairan uang saku ini penetapan dari KIP kuliah, contoh jalur seleksi mandiri PTS, seleksi mandiri menggunakan PTS perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh contoh Universitas Banteng Jaya, program studi S1 Teknik Lingkungan. Nah, ini NIM-nya, tanggal ditetapkan, nomor rekening, ada nomor rekening. Kemudian status pencarian. Nah, ini proses pencarian dana dari bank. Ini diproses, ini semua detailnya jika sudah mendapatkan KIP kuliah atau sudah lulus. Nah, inilah detail biaya hidup 4,2 dan biaya pendidikan 2,4 juta. Kemudian, apakah penerima KIP kuliah diperbolehkan pindah program studi? Ini pertanyaan yang kadang muncul dan sering muncul. Sebagai penerima KIP kuliah tidak diperkenalkan mendaftar KIP kuliah kembali di tahun selanjutnya, baik itu di PT yang sama atau yang lain. Hal ini juga berlaku di program studi. Penerima KIP kuliah tidak diperkenankan untuk pindah. Jadi untuk memilih program studi awal sejak mendaftar harus dipikir matang-matang agar ketika lolos sebagai penerima KIP kuliah tidak ada lagi perpindahan program studi dari program studi ke yang satu ke program studi yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah penerima KIP kuliah apakah boleh mendaftar beasiswa lain? Nah, ini juga menjadi detail pertanyaan bagi siswa-siswi yang pernah mengajukan pendaftaran KIP kuliah. Jadi, mahasiswa penerima KIP kuliah dapat mengajukan beasiswa lainnya asalkan sumber dana beasiswa berbeda dengan KIP kuliah, karena KIP kuliah itu ditanggung oleh APBN, kecuali jika Anda ketentuan lain di kontrak beasiswa selain KIP kuliah itu bisa mendaftar KIP kuliah lain. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana bisa akan dicabut KIP kuliah. Pertama adalah meninggal dunia. Yang kedua, putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, tidak diketahui keberadaannya atau istilahnya tidak hilang pendaftar KIP kuliah itu dicabut, kemudian menolak menerima KIP kuliah. Dan yang selanjutnya adalah dipidana penjara menurut putusan pengadilan. Dan yang selanjutnya terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, yang selanjutnya tidak memenuhi kriteria prioritas secara penerima sasaran penerima KIP kuliah. Jadi inilah detail dari 7 pencabutan KIP kuliah. Kemudian info tambahan selanjutnya daftar website penting yang pertama adalah pendaftaran KIP kuliah ini melalui laman ini KIP kuliah Kemendikbud. Kemudian cek data NISN ini untuk mengecek data NISN valid dan tidak ganda. Untuk perbaikan untuk alumni ini PD.data Kemendikbud verifal lulusan yang sudah jadi alumni. Nah, beberapa ini biasanya dibutuhkan untuk informasi KIP kuliah. Kemudian ada tahap wawancara KIP kuliah. Perkenalkan diri Anda. Jika dia ada perkenalkan nama, tempat tanggal lahir, hobi, moto, sekolah asal, dan alamat. Nah, apakah kelebihan dan kekurangan kamu? Kelebihan mau belajar, seperti mau belajar hal yang baru, bertanggung jawab, siap menerima tantangan. Kemudian kekurangan Anda apa? Kurang menguasai bahasa asing, seumpama
terutama Anda kurang menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Namun saya akan tetap berusaha untuk belajar. Nah, mengingat di perkuliahan sangat dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, seperti hal itu. Kemudian organisasi apa yang kamu ikuti di sekolah, jelaskan dan sebutkan. Kemudian prestasi apa yang pernah kamu raih? Jika punya prestasi, bisa juara kelas. Kalau tidak memiliki sertifikat lomba. Nah, itu detail prestasi seketika di tahap wawancara. Kemudian motivasi ingin melanjutkan kuliah. Ini yang hal penting. Apa motivasinya? Ingin melanjutkan kuliah. Nah, contoh yang ada detailnya, karena saya ingin memajukan pendidikan di keluarga dan desa saya, mengingat masih sedikitnya yang dapat kuliah. Nah, seperti itu. Tahap selanjutnya wawancara. Selanjutnya yaitu mengapa memilih kampus ini, mengapa memiliki prodi, apa yang akan Anda lakukan jika diterima di kampus ini. Jelaskan apa yang ada sesuai dengan kemampuan dari hal-hal yang Anda ketahui. Nah, kemudian berikan alasan mengapa kamu layak diterima di kampus ini. Nah, seperti halnya karena saya memiliki tekad dan kemampuan yang kuat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, saya akan bertanggung jawab dengan belajar sungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi diri. Nah, ada tipsnya lulus UTBK atau SNBT. Pertama, jangan belajar menunggu pengumuman. Nah, kemudian perbanyak latihan soal, gunakan 1 hari dalam seminggu untuk mengulas kembali soal lebih tinggi. Contoh, sehari belajar 20 soal kali 5 hari per hari 1 minggu, dan 1 hari digunakan untuk mengulas ulang soal yang telah dipelajari dalam 1 minggu. Sudah menguasai contoh 100 soal tes UTBK. Sehari belajar 20 soal. Jadi 1 minggu 5 hari belajar. Kalian saat tes UTBK sudah menguasai kurang lebih atau 1200 soal UTBK. Tidak ada soal yang sulit, trik dan kunci-kunci soal. Tapi yang ada adalah kita kurang menguasai setiap jenis soal. Artinya teknik untuk menjawab soal itu perlu dikuasai. Karena materi seleksi UTBK itu yang pertama adalah tes potensi skolastik, seperti kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan atau menulis, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian materi yang ketiga adalah penalaran matematika. Inilah laman latihan soal resmi dari Kemendikbud. Anda bisa buka tes literasi, kemudian laman latihan soal resmi Kemendikbud. Pilih soal yang ingin dikerjakan. Contoh soalnya seperti ini. Ini bisa dibuka di simulasi tes BPP dan Kemendikbud Koid. Nah, ini contoh soalnya. Jadi untuk persiapan lebih awal, hasil akan lebih maksimal. Mungkin dari pemaparan tadi bisa memberikan edukasi bagi kawan-kawan atau teman-teman yang ingin melanjutkan KIP kuliah. Segera registrasi akun KIP kuliah mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Intinya adalah luruskan niat, karena niat adalah salah satu penopang bagaimana kita bisa meraih sesuatu hal, baik itu apa saja. Tetapi itu semua adalah bagian dari ikhtiar dan usaha. Semoga kawan-kawan bisa lulus dan bisa menerima beasiswa KIP kuliah, dan ilmu yang didapatkan nantinya bisa bermanfaat khusus buat diri dan untuk orang lain, keluarga dan masyarakat, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya, mohon dimaafkan, hanya sedetail. Nanti kita akan berikan informasi selanjutnya, karena ini adalah salah satu sosialisasi dari kami, dari relawan KIP Kemendikbud di tahun 2023. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.